dunianya, kehidupan yang pertama. Ikhwati rahimakumullah. Berarti kehidupan yang kita sedang jalani ini berarti kehidupan yang menentukan pada kehidupan setelah kematian kita. Jadi kehidupan yang pertama yang kita alami ini adalah kehidupan pertama, yang ini pun yang menentukan. Kehidupan kita di dunia ini menentukan. Makanya ikhwati rahimahullah yang harus kita pahami bahwasanya kita hidup di dunia. Dunia ini bukan tempat kita untuk hidup, tetapi tempat untuk meninggal sebenarnya. Jadi kehidupan tempat yang pertama yang kita lalui ini adalah tempat untuk meninggal, bukan tempat tinggal. Itu yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga kita akan berpikir bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita, kehidupan yang kedua. Ikhwati rahimakumullah, padahal disebutkan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid di antara makna daripada dunia, makna daripada dunia. Ikhwati rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid, beliau jelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, makna daripada kehidupan dunia yang kita lalui ini. Dan itu harus kita pahami betul itu ya. Kalau kita tidak tahu makna hakikat kehidupan ini, maka kita nanti tidak akan lurus dalam menjalaninya. Disebutkan Syekh Shaleh Al-Munajjid, di antara makna daripada dunia itu ada 3. 1, ada yang bisa apa makna kehidupan dunia itu? 1, makna daripada hakikat kehidupan dunia apa? Ini disebutkan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid, ada 3 pengertian daripada dunia yang nanti kita harus pahami. Kalau nggak kita pahami, kita nanti akan terlalaikan dengan kehidupan dunia. 1, enggak saya bisa jawab. 1, belum sampaikan dunia itu maknanya danik, rendah. Jadi kehidupan dunia itu sebenarnya rendah. Makanya kalau kita lihat bagaimana seseorang ketika mencari kehidupan dunia, dicari, dikejar, kira-kira dia tambah jauh atau tambah dekat itu dunia? Tambah jauh. Buktinya itulah dunia. Makna daripada dunia itu rendah sekali dunia. Tidak ada puncaknya kenikmatan dunia. Sehingga seseorang ketika mencarinya, mengejarnya itu tidak akan mendapatkannya. Orang coba kurang itu ya. Orang dikasih sepeda motor, mintanya mobil. Dikasih mobil, minta mobil yang mewah lagi. Sudah dikasih mobil mewah, tambah lagi minta ini. Dan itu tidak ada puasnya. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada puasnya kalau kita ingin kejar kehidupan dunia. Kenapa? Karena sifatnya dunia itu rendah, kenikmatan dunia itu, dan ada batasnya. Ketika orang itu meninggal dunia, kenikmatan itu sudah tertinggalkan. Ada batasnya. Makanya kalau kita mau kejarlah kehidupan akhirat, kejarlah kenikmatan akhirat, tidak ada batasnya. Kalau orang itu hidup bahagia di dunia, di akhirat, maka dia akan bahagia selanjutnya. Tapi kalau orang itu hidup mewah di dunia, belum tentu hanya berapa lama dia merasakan kenikmatan di dunia itu. Ikhwati rahimakumullah, makna yang kedua yang dimaksud dengan dunia itu adalah qasir, pendek. Hakikat kehidupan dunia itu pendek sekali. Buktinya pendek apa? Cepat sekali. Kita lihat jadi kedua, hakikat kehidupan dunia itu pendek.
Apa disampaikan oleh Rasulullah SAW? Akmalu ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku, yaitu kita semuanya ini umat Rasulullah SAW, hanya berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih, orang yang menemui lebih daripada 70 tahun sangat sedikit sekali umat Rasulullah SAW. Umur umat Rasulullah SAW hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan orang yang menemui di atas 20 tahun sangatlah sedikit sekali. Tetapi umur yang sangat relatif pendek ini sebenarnya menentukan pada kehidupan setelah kematian kita ini. Jadi kehidupan kita di dunia yang kita rasakan ini, yang sebentar hanya berkisar antara 60 tahun kita rasakan, tetapi ini menentukan pada kehidupan kita setelah kematian kita, kehidupan di akhirat kita. Maka kita renungkan ya, kalau sekarang ada yang sudah umurnya 55 tahun, berarti kurang lebih berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Kalau sudah ada yang umurnya 59, berarti kurang lebih tinggal 1 tahun lagi. Padahal kita rasakan 1 tahun itu cepat sekali. Barusan kemarin itu Idul Adha, ini sudah Idul Adha lagi. Kita rasakan dulu kita baru menikah, tahu-tahu anak kita sudah besar. Padahal kita perasaan baru-baru kemarin. Ternyata kita sudah tua. Maka itulah harus kita rasakan. Kalau sekarang umurnya ada yang sudah baru umur 30 tahunan, berarti kurang lebih 30 tahun lagi umur yang dia jalani. Itu kalau nyampe 60 tahun. Tapi kalau tidak, sementara kematian tidak ada yang tahu kapan kematiannya mendatanginya. Walaupun dulu di dalam kandungan sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nanti itu matinya tahun sekian, sudah dikasih tahu, cuma kita lupa. Ikhwati rahimakumullah, kematian tidak kita ketahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kematian kepadanya, di mana dia datang dan bagaimana kondisinya, tidak ada seorang tahu. Ada yang mungkin meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal mungkin sakit keras, ada yang mungkin meninggal karena sakit kanker, ada yang mungkin meninggal kondisinya sehat itu ya juga. Khawatir rahimahullah, ada sebuah kejadian di daerah Luwu. Ada itu orang mau pengantin, dia cari bambu dia untuk tempat pengantin, dia cari bambu. Ada tetangganya yang ngangkatkan bambu itu ke pundaknya dia. Orang ini pulang, yang ngangkatkan tadi tetangganya masih di situ. Dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadi orang bawa bambu tadi dalam kondisi sehat juga, ternyata meninggal dunia. Tidak tahu ya. Kondisinya sehat juga itu. Ada di Siwa baru-baru juga dalam kondisi olahraga, sehat ya olahraga, orang kaya ini. Setelah olahraga jatuh meninggal. Kita tidak tahu kapan kematian kita datang. Maka bagaimana kita senantiasa bersiap siaga untuk menghadapinya. Ikhwati rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini sementara, tetapi inilah yang menentukan. Maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ada 3 perkara yang senantiasa mengikutinya. Jadi ada 3 perkara ketika orang itu meninggal dunia, senantiasa 3 perkara ini senantiasa mengikuti melekat pada diri si mayit. Ini disebutkan Rasulullah SAW. Apa itu?
Ada yang bisa menyebutkan? Satu, angkat tangan. Yang senantiasa mengikutinya 3 perkara. Ketika si mayit itu meninggal dunia, 3 perkara itu senantiasa mengikuti si mayit, tetapi 3 perkara itu nanti 2 perkara ditinggal lagi, 1 perkara yang senantiasa konsisten ikut padanya sampai di alam kubur. 3 perkara, 1 amal jariah, 2 mana yang ditinggal lagi di dunia? 3 perkara yang senantiasa mengikuti si mayit ketika meninggal dunia, tapi 3 perkara ini, 2 perkara ditinggal lagi di dunia, 1 perkara itu senantiasa mengikuti si mayit sampai di alam kubur, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Sudah, perjelas lagi. Tambah lagi. Sudah ganti yang ini. Ini harus kita pahami ya, karena ini sebenarnya bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. 3 perkara, 2 perkara ditinggal lagi di dunia. Ketika orang meninggal dunia, 1 perkara tetap ikut sampai di alam kubur, dan itulah yang menemani nanti sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kok. Kalau nggak ada nanti masuk ke kantor. 3. Kalau yang amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, itu amalan yang senantiasa mengalir. Walaupun orang itu meninggal dunia, senantiasa mengalir. Kalau ini 3 perkara, 2 perkara ditinggal lagi di dunia ketika mayat itu dimasukkan ke dalam. Jadi gini, si mayat meninggal dunia, 3 perkara mengikutinya. Ketika nanti si mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, maka 2 perkara nanti ditinggal di dunia, hanya 1 perkara yang tetap ikut ke dalam kubur, dan itulah yang menemaninya. Ayo, silakan. Amal kebaikannya 1, terus harta yang disedekahkan yang diinfakkan, terus ini yang ditinggal atau yang dibawa? Karena ada yang ditinggal, 2 yang ditinggal, 1 yang mengikuti. Amal kebaikan, dosa-dosanya. Ada yang bisa melengkapi. Ini harus kita pahami loh, sehingga kita akan berpikir pada kehidupan setelah kematian kita. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, yattabi'ul mayyit salatan. 3 perkara yang mengikuti si mayit, yaitu maluhu, harta kekayaannya, wa ahluhu, sanak keluarganya, wa amaluhu, amalannya. 3 perkara kata Rasulullah SAW. Hartanya, sanak keluarganya, kemudian amalannya. Entah amalan baiknya atau amalan buruknya, yang penting amalannya ketika di dunia. Fayarji'u isnaini wa yabqa wahid. 3 perkara tadi, 2 perkara ditinggal lagi di dunia ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat. Maluhu wa ahluhu, harta kekayaannya yang melimpah ruah, sanak keluarganya, anak-anaknya yang mungkin jadi dokter, jadi insinyur, jadi menteri, jadi presiden, semuanya ditinggal di dunia ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat, dan hanya 1 yang mengikuti si mayit sampai di alam kubur, sampai ke depan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menemani, yaitu amalannya. Kalau amalan kebaikannya itu baik, amalannya itu baik, maka yang menemani nanti di alam kubur itu juga teman yang baik, menyejukkan. Bahkan Allah akan memperlihatkan dia saat tempatnya di sana. Tapi kalau nanti amalan ketika hidup di dunianya itu amalnya buruk, senantiasa dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan dia senantiasa melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka nanti yang menemani di alam kubur pun juga itu yang menjadikan sempit luasnya
kuburannya nanti adalah amalannya ketika di dunia. Khawatir rahimahullah diingat oleh Rasulullah SAW. Seganteng-gantengnya anak kita, segagah-gagahnya suami kita, semewahnya rumah kita, semewah-mewahnya kendaraan kita, ketika kita nanti meninggal dunia, maka itu semuanya kita akan tinggal semuanya. Semuanya akan ditinggal. Adakah sejarahnya ketika ada orang yang meninggal, keluarganya ikut masuk ke dalam liang lahat? Tidak ada. Atau mungkin ketika meninggal, kemudian mobil yang mewah dimasukkan ke dalam liang lahat lagi? Tidak ada juga kisahnya. Khawatir rahimahullah. Maka disinilah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengumpulkan amal kebaikan kita untuk kehidupan setelah kematian kita. Karena setelah kita hidup di dunia ini nanti, kemudian Allah mematikan kita. Setelah mati nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Setelah itu maka tidak ada lagi kematian. Hidup terus adanya. Kalau orang itu nanti sengsara di akhirat, sengsara di neraka, bayangkan nih khawatir rahimahullah. Seringan-ringannya siksaan neraka itu sudah dipegang oleh pamannya Rasulullah. Ini paman atau pamannya? Siapa namanya? Abu? Sudah enggak? Serendah-rendahnya sudah dipegang itu. Rendahnya apa? Coba. Terumpahnya menginjak darah api neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan ini. Dan ngerinya, satu hari di akhirat bagaikan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Berapa? 100 tahun. Berapa? Yang mendekati? Ayo. Berapa tahun? Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan kalau dipilih salah satu nggak apa-apa, kasih. Berapa tahun satu hari di akhirat, berapa ribu di dunia? Kandungannya berapa? Kayak tadi ada yang nggak usah takut, nggak usah takut salah nggak apa-apa. Coba istimewanya, kalau benar dapat hadiah, kalau salah tidak ada apa-apain. Istimewa, nggak ada. Coba satu hari di akhirat bagaikan 5.000 atau 50.000 tahun di dunia. Bayangkan. Bayangkan, nggak ada orang yang hidup di dunia sampai 5.000 tahun atau 50.000 tahun. Sementara satu hari loh di akhirat. Kalau orang sengsara segitu. Kalau bahagia enak ya, bahagia terus. Ikhwati rahimahumullah. Maka di situ bagaimana kita betul-betul pikirkan kehidupan di dunia. Masih ada dua hadiah itu. Coba ikhwati rahimahumullah, kita betul sama-sama kita mengeluarkan akan kehidupan kita di akhirat kelak. Betul-betul kita betul-betul bagaimana mengumpulkan bekal untuk rasa kematian kita. Satu sisi kita hidup di dunia dituntut untuk mencari dunia. Dituntut itu kita mencari uang itu harus wajib. Tapi jangan lupakan akan urusan akhirat, bekal akhirat kita. Kita mencari dunia, kita bekerja, kewajiban kita untuk mencarinya. Bahkan kalau orang itu nggak mau bekerja, itu berdosa. Berdosa. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita untuk mencari kehidupan dunia. Tetapi walatan sana sibakan dunia itu. Carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan urusan untuk dunia, bagian untuk dunia. Tapi bagaimana kita mencari dunia biar menjadi pahala akhirat? Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW.
Bagaimana kita mencari dunia, punya urusan dunia, tapi kita jadikan bekal kita untuk di akhirat kelak. Disebutkan Rasulullah SAW ada 3, dalam hadis itu ada 3 perkara yang nanti amalannya itu selalu mengalir, walaupun si mayit pun telah meninggal dunia. Angkat tangan. Ada, baik. Anak yang soleh. 1. Ilmu yang bermanfaat. 2. Amal jariah. Ikhwati rahimahullah, tidak kita coba kita bayangkan, kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan 3 poin ini. Sedekah jariah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya walaupun orang itu telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan. Ikhwati rahimahullah, alhamdulillah ini ada istilahnya program orang tua mengaji, ada anak mengaji, ada orang tua mengaji. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Coba kita manfaatkan betul. Karena apa? Sebenarnya tanggung jawab orang tua kepada anak itu kan mendidiknya. Jangan sampai orang tua lebih bodoh dibandingkan anaknya. Karena ini tanggung jawab orang tua loh. Kalau kita nggak mampu, maka titipkan kepada orang yang kita bisa amanah. Ta'imati rahimahullah. Sedekah jariah, soal kita coba sedikit saya sampaikan istimewanya sedekah. Kita punya uang, ingat sedekah itu tidak melihat orang itu banyak uang